lagi setelah kurang lebih 2 jam pelajaran dengan menyajikan pembelajaran dan saya ikut belajar di dalamnya. Alhamdulillah Bu Alfi, tadi untuk proses pembelajaran pada hari ini pertama sebetulnya saya merasakan grogi, kemudian khawatir. Kenapa kok seperti itu? Karena proses pembelajarannya itu dinilai Bu Alfi. Terus kemudian tetapi lama-kelamaan berjalannya waktu untuk proses pembelajaran yang saya lakukan tadi akhirnya menurut saya sukses dan saya tidak merasakan grogi Bu. Seperti itu Bu. Ya tidak grogi ya. Ya memang sebenarnya seperti itu, istilahnya biasa saja. Contohnya nanti apabila ada teman yang mau ikut kegiatan observasi sesama teman, ya seperti itu awal, makanya itu perlunya diadakan percakapan sebelum kemudian pelaksanaan proses. Ya alhamdulillah kalau panjenengan sudah merasakan bahwa intinya tidak deg-degan, tidak grogi lagi, harapannya itu tetap dikembangkan ya. Kemudian berikutnya Mbak Tri, apa untuk proses pembelajaran yang jenengan sajikan itu sudah sesuai dengan rencana yang jenengan persiapkan, rencana pembelajaran menurut jenengan gimana ini? Alhamdulillah Bu Alfi, tadi setelah saya melakukan proses pembelajaran untuk rencana itu sudah sesuai, mulai dari tadi saya menyampaikan bahwa tujuan dari pembelajarannya itu adalah anak-anak nanti bisa mengetahui arti dari perubahan fisika dan kimia, kemudian yang kedua adalah menyebutkan ciri-ciri perubahan fisika dan kimia, dan anak-anak juga memberi contoh perubahan fisika dan kimia. Jadi rencana saya tadi sudah berjalan ya, mulai dari tadi awal pembelajaran pembentukan kelompok juga, kemudian mereka berdiskusi, kemudian melakukan presentasi, kemudian tadi saya juga melakukan tes secara tertulis dan melakukan refleksi juga sesuai dengan rencana tadi menurut saya Bu Al. Ya, memang kalau saya mengamati, saya ikut di belakangnya apa yang jenengan jalankan dalam proses pembelajaran itu sudah sesuai dengan langkah-langkah atau rencana pembelajarannya. Ya bagus, ditingkatkan terus itu. Nah sekarang coba Mbak, hal-hal apa yang dirasa oleh jenengan itu memuaskan? Kan mungkin ada yang memuaskan, ada. Jadi menurut jenengan hal-hal apa yang dirasa memuaskan dalam proses pembelajaran tadi? Untuk hal-hal yang memuaskan dari proses pembelajaran tadi, yang pertama untuk awal pembelajaran tadi saya sudah menyampaikan mulai dari anak-anak doa, kemudian mengabsensi, kemudian tadi ada kesepakatan kelas juga Bu tadi ya, kemudian mulai dari intinya juga sudah saya lakukan seperti itu. Kemudian untuk pembentukan kelompok ya, tadi saya juga membentuk kelompok dengan baik, anak-anak secara teratur membentuk kelompok ya, kelompoknya masing-masing sesuai dengan minatnya ya, ada yang auditori, kemudian visual sama kinestetik. Kemudian mereka juga berdiskusi secara baik dengan teman-temannya, antusias seperti itu. Kemudian hasilnya juga, presentasinya juga cukup baik. Iya, bagus. Tadi memang dalam pembelajaran, berarti itu yang menurut jenengan memuaskan ya. Jadi jenengan pada saat proses pembelajaran menyampaikan, merasakan dan menikmati pembelajaran itu yang menurut jenengan sangat memuaskan. Nah, menurut jenengan perkiraan ketercapaian anak-anak
dengan tujuan pembelajaran menurut jenengan gimana? Oke, alhamdulillah untuk ketercapaian tadi untuk kompetensi yang saya ambil itu adalah pengetahuan sama keterampilan gitu. Oke. Jadi untuk ketercapaian dari pengetahuan anak-anak tadi sudah terlihat bisa menyebutkan arti dari perubahan fisika dan kimia, kemudian ciri-ciri, kemudian mencontohkan. Ini terbukti ketika saya melakukan merespon anak-anak bertanya, kemudian mereka bisa menjawab, rata-rata bisa menjawab seperti itu. Kemudian untuk yang keterampilannya juga tadi ketercapaian dari diskusi, alhamdulillah untuk anak-anak juga menyampaikan diskusinya dengan cukup baik menurut saya, seperti itu Bu Alfi. Ya memang tadi kelihatannya memang anak-anak dalam kerja kelompok juga antusias, terus apalagi pada saat maju itu jenengan dengan menggunakan yuk coba maju, tidak tunjuk kelompok 1, 2, 3, tetapi jenengan dengan mungkin hal baru ya Mbak, maju dengan media laptop harus mengklik gitu ya, muncul. Nah itu yang bikin anak-anak mungkin penasaran sehingga aduh kelompok siapa ya, kalau itu bagus ini kan, berarti itu tercapai ya alhamdulillah. Terus sekarang menurut jenengan apa yang menjadi kesulitan dari peserta didik jenengan tadi, kelas tadi dalam pembelajaran? Sebetulnya untuk kesulitan saya tidak merasa sulit Bu dalam proses pembelajaran tadi, tetapi ada beberapa satu kelompok itu tadi ada anak yang saat berdiskusi itu tidak aktif Bu. Kemudian ketika presentasi juga untuk ketuanya sih memang mempresentasikan dengan baik, tetapi ada juga anak yang tidak merespon ketika presentasi. Seperti itu Bu. Tapi ada itu kesulitan ya, yang dirasa kesulitan peserta didik itu ada 1-2 orang ya, 1-2 orang yang mungkin kurang aktif di dalam kelompok itu ya. Nah sekarang itu tadi jenengan menjumpai gambaran jenengan adalah kesulitan yang terjadi di peserta didik. Nah sekarang apa yang menjadi kesulitan jenengan? Mungkin ada ya, apa yang menjadi kesulitan jenengan dalam proses pembelajaran tadi? Untuk kesulitan saya mungkin tadi untuk LKPD itu kan tempat duduk anak berderetan seperti itu, jadi untuk komunikasi itu agak sulit ya. Seharusnya untuk posisi tempat duduk itu berhadapan tapi tadi anak-anak ada yang berderet sampai 8, jadi untuk komunikasinya itu agak sulit. Nah itu kesulitan jenengan ya. Ya memang tadi rata-rata semuanya berjajar, sehingga kan kalau misalkan mau diskusi mengajukan kelompok kan nggak bisa kalau misalkan dibuat ya mohon nanti ini kesulitan jenengan, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan jenengan bisa mengkondisikan Nah ini sekarang kesulitan siswa sudah jenengan utarakan, ada titik kecil kesulitan siswa, kemudian jenengan juga sudah menemukan kesulitan jenengan pribadi selaku guru dalam proses pembelajaran. Apa alternatif jenengan untuk mengatasi kesulitan ini? Tadi untuk kesulitan tadi salah satunya ya Bu ya, untuk tempat duduk. Terus kesulitan yang kedua tadi untuk memanage waktunya saya itu kurang, jadi saya ketika proses pembelajaran itu agak tidak fokus, jadi melirik jam apakah ini sudah tepat waktu atau tidak. Dan untuk menemui hal tersebut nanti ketika saat proses pembelajaran saya nanti untuk anak ya, karena belajar dari tadi ya, anak nanti untuk bekerja diskusinya itu duduknya agak merapat, kemudian
untuk LKPD-nya itu tadi LKPD hanya satu, mungkin anak-anak bingung juga ini pertanyaannya yang harus itu seperti apa. Itu nanti saya posisi tempat duduk, nanti saya perbaiki lagi. Kemudian untuk waktunya juga nanti saya akan melihat waktu nanti yang akan saya manage sebaik mungkin. Itu mungkin juga dalam kelompok kerja ada batasan waktunya. Jadi berarti sudah ada gambaran ya dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi terkait dengan ketinggalan dalam memanage waktu. Kemudian digambar juga tentang pengaturan ini nanti yuk sekarang kelompok satu misal ya berkelompok kan anak-anak itu tadi kan memang karena yang berjalan yang menggunakan kemudian kalau yang anak tadi kan terkait kesulitan anak adalah ada yang satu dua tidak aktif kan ini jenang bukan. Nah upaya ini jenang di mana nih mengatasi anak-anak yang 1-2 itu? Untuk yang kurang aktif mungkin nanti saya akan memberi pertanyaan atau nanti saya membimbing anak tersebut membimbing supaya anak tersebut itu aktif dalam berdiskusi. Membimbing, dibimbing, kemudian memotivasi pokoknya tetap dikasih syukur mungkin sambil bercanda ya coba misalnya tadi kurang aktif contohnya si Alfi ya coba Alfi untuk presentasi dia nanti akan yang tidak aktif. Mudah-mudahan nanti dengan ada gambaran sudah mengetahui kesulitannya seperti itu yang bisa mengatasi. Nah sekarang itu enggak kita coba hal-hal yang perlu tadi kan sudah dengan meminta kepada saya fokus untuk yang keterampilan ya yang pengetahuan keterampilan. Sekarang kita identifikasi berdasarkan kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, yang sudah dengan lakukan. Kalau tadi kami mengamati untuk proses pembelajaran secara keseluruhan dari awal sampai dengan akhir itu sudah berjalan baik, lancar. Memang kami amati itu ya anak-anak antusias ya. Alhamdulillah. Terus kami menurut dengan ini ketercapaian anak dalam sesuai dengan tujuan kira-kira itu berapa persen? Untuk ketercapaian tadi untuk pengetahuan tadi kan saya memberikan tes dan alhamdulillah saya tadi agak melihat beberapa siswa itu saya tadi muter pada kelompoknya masing-masing. Untuk soal yang saya berikan itu sudah banyak yang tahu tahu atau bisa mengerjakan tadi beberapa anak jadi untuk prosentase untuk keberhasilan dari pengetahuan saya rasa 95% Bu. Alhamdulillah pengetahuan ya. Pengetahuan 95%. Kemudian untuk yang keterampilannya tadi saya melihat dari penampilan saat diskusi, alhamdulillah saat diskusi itu ternyata yang aktif itu dari ketuanya Bu. Ketuanya itu yang aktif. Terusan untuk anggotanya itu juga ada yang aktif juga, tetapi tidak maksimal. Itu tadi ya, jadi menurut kesulitannya itu ya, misalnya ada beberapa yang kurang maksimal atau kurang aktif itu ya. Ya berarti ini kalau secara pengetahuan itu memang rata-rata anak-anak bisa menjawab. Satu tadi ada beberapa pertanyaan anak bisa menjawab, kemudian soal juga bisa. Kemudian pada saat mempresentasikan anak-anak sudah bisa menganalisis dari hasil itu dan yang kesimpulan bareng-bareng sesuai dengan yang dengan harapan dan itu betul ya. Betul. Ya, itu secara pengetahuan ini anak-anak menguasai untuk yang dengan harapan dan kita sesuai dengan tujuan dari pembelajaran. Nah, terkait dengan media ini gimana Mbak? Menurut jenengan
sarana atau mungkin media atau model yang digunakan ini menurut jenengan gimana ini? Alhamdulillah untuk media pembelajaran itu tadi memakai Canva itu sudah cukup bagus, ibu anak-anak juga antusias. Kemudian media yang lain itu tadi saya menggunakan media infografis. Itu ya yang ditempelkan di papan itu juga anak-anak juga dengan antusias melihat kemudian mendiskusikan. Kemudian media yang lain itu adalah berupa video, saya memberikan link video, kemudian anak-anak dengan fasilitas HP-nya masing-masing melihat dengan antusias juga dan diskusinya juga berjalan dengan lancar. Kemudian yang terakhir adalah untuk media pembelajaran dari anak-anak juga membawa alat dan bahan. Oh gitu, berarti tadi yang untuk praktek itu ya? Untuk praktek. Yang untuk praktek itu anak bawa sendiri, ada lilin, ada korek, ada kertas, ada apa gitu ya? Membawa sendiri. Nah itu medianya ya Mbak. KPD juga tersusun dengan baik. Jadi udah baik ya. Itu perlu ditingkatkan kembali selain terkait dengan berarti dengan semakin banyak media yang diketahui anak belajar itu insya Allah nanti anak semakin apa ya punya banyak pengetahuan, termotivasi dan akan senang gitu, kemudian tidak menuntut itu saja ya. Nah kemudian Mbak, menurut jenengan apa dari proses tadi ya, apa yang perlu dipertahankan dan juga apa yang perlu ditingkatkan? Yang perlu dipertahankan untuk proses pembelajaran tadi itu adalah yang pertama anak berdiskusi dengan baik, kemudian anak mempresentasikannya juga dengan baik juga, itu yang perlu dipertahankan. Kemudian dari pengetahuannya juga anak langsung, karena di sini itu praktek langsung, jadi anak dalam hal mengetahui materi tersebut itu terserap dengan baik. Ya, itu dipertahankan ya. Nah sekarang yang perlu ditingkatkan, untuk yang perlu ditingkatkan lagi itu adalah untuk media pembelajarannya. Media ya. Ini gimana ini media pembelajaran? Untuk media pembelajarannya, kalau menurut saya sih sudah bagus, sudah baik. Yang ditingkatkan lagi mungkin untuk yang kelompok visualnya Bu. Visual berarti yang melihat ya? Yang melihat. Ketika presentasi itu tadi kan hanya kertas saja gitu mungkin alangkah baiknya dengan yang kertas besar folio apa itu ya Bu ya, nanti ketika plano bisa, folio juga bisa gitu dengan menempel-nempelkan mungkin di situ lebih menarik lagi yang perlu ditingkatkan mungkin ya mungkin tadi saya sempat mengamati juga itu memang banyak tadi kalau tidak salah kertas ya kertas itu berarti silahkan itu menurut jenengan kurang marem di situ, kurang marem di situ karena mungkin anak yang di belakang kurang melihat ya. Nah itu nanti ke depan istilahnya terkait dengan itu sudah ketemu, itu berarti saya harus meningkatkan jadi coba urusan di situ ya. Itu terkait dengan istilahnya dalam mengatasi ada beberapa yang ya menurut saya udah seperti itu bagus kegiatan untuk proses pembelajaran. Jadi pesan secara umum saya menurut pengamatan kami apa yang sudah jenengan jelaskan dan saya di belakangnya jenengan sudah menyampaikan proses pembelajaran terhadap anak-anak sudah lulus sesuai dengan RPP dan anak-anak jenengan semangat antusias, demikian pula anaknya pun antusias semangat. Jadi ya jenengan sebagai apa ya yang di depan itu memang harus semangat dengan berbagai macam variasi media maupun juga sarana sehingga nanti anak akan dipertahankan terus dan ditingkatkan terus. Bismillah, mudah-mudahan apa yang jenengan itu sebagai pemimpin proses pembelajaran di kelas nanti bisa mengimbaskan kepada teman-teman di sekeliling jenengan, di mana dalam pembelajaran
memuat ada 3 dan saya tadi sudah melihat ada disiplin positifnya, kemudian ada juga di dalamnya kesadaran sosial emosinya. Jenengan sudah menggunakan di titik-titik mana, di bagian-bagian mana jenengan menerapkan, kemudian pembelajaran diferensi di sini sudah terlihat, baik pembelajaran diferensi dengan konten materinya, kemudian pembelajaran dengan prosesnya. Di proses yang kelihatan sekali, ada yang menggunakan visual, ada yang menggunakan auditory, dan ada yang menggunakan kinesthesis. Itu sudah terlihat, dan bismillah mudah-mudahan itu dikembangkan terus. Jangan hanya pada saat kegiatan ada observasi ini, karena jenengan selaku CGP adalah berada di barisan depan untuk teman-teman yang belum bisa menikmati pembelajaran ini atau kesempatan ini. Begitu. Atas penilaian Abi dan tadi sudah mengobservasi saya, menilai saya, dan nanti akan saya tingkatkan ketika ada kekurangan. Seperti itu, Bu. Ya, sementara seperti itu yang kami ini, bismillah, mudah-mudahan lebih baik lagi ke depan, lebih semangat lagi untuk memberikan pelayanan dalam proses pembelajaran terhadap anak-anak kita, dan jenengan berpusat kepada peserta didik dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Sukses, semangat terus, terima kasih dan selamat siang.